Pria ini adalah korban dari keganasan perang. Pulang dari medan perang dengan cacat permanen di tubuhnya, membuat Udin sangat bergantung dengan dana veteran yang disimpan oleh pemerintah. Namun pemerintah tanpa pemberitahuan telah menghabiskan dana veteran miliknya. Merasa mendapat ketidakadilan, Udin ingin menyuarakan isi hatinya kepada negara tercinta yang dia bela dengan merampok sebuah bank. Seorang negosiator sangat memahaminya dan merasa kalau Udin adalah seorang yang baik. Karena itu Bang Benny tidak terlalu menekannya dan boleh dibilang baik kepadanya. Semacam persahabatan atas dasar rasa simpatik telah tumbuh di antara mereka. Untuk memastikan para sandera baik-baik saja, Bang Benny ingin berbicara dengan mereka, dan Udin tidak keberatan. Dia menyerahkan telepon kepada Ayu. Setelah mendengar bahwa para sandera baik-baik saja, Bang Benny menjelaskan bahwa pencairan dana dari kantor urusan veteran memerlukan persetujuan beberapa tingkatan, jadi dia berharap mereka bisa tetap tenang dan sabar menunggu. Kemudian Ayu mengembalikan telepon kepada Udin. Bang Benny bertanya apakah dia membutuhkan sesuatu. Udin meminta rokok. Bang Benny berjanji setelah membeli rokok, dia akan mengantarkannya sendiri. Setelah menutup telepon, Bang Benny segera pergi ke Indomaret untuk membeli rokok untuk Udin. Sementara itu, Udin berkata kepada Bu Joko, "Nanti tolong ambilin rokoknya dari si Benny." Habis itu Bu Joko boleh pergi. Namun yang mengejutkan, Bu Joko menolak. Dia tidak ingin meninggalkan Ayu sendirian di sana. Hal ini membuat Ayu sedikit jengkel. Udin yang tidak punya pilihan hanya bisa membiarkan keduanya tetap tinggal. Kemudian dia pergi ke kamar mandi sendirian dan menelepon putrinya. Udin tahu dia tidak akan bisa pulang. Jadi dia ingin mendengar suara putrinya sekali lagi sebelum pergi. Ayu memanfaatkan ketidakhadiran Udin sebagai kesempatan dan berniat melarikan diri bersama Bu Joko. Tetapi Bu Joko membeku karena ketakutan, membuat Ayu semakin frustasi. Sementara itu, Udin yang sudah selesai menelepon kembali ke lobi. Pada saat yang sama, penembak jitu di luar memperhatikan Udin yang muncul. Bang Benny yang sudah membeli rokok juga bersiap mengantarkannya. Tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan. Segera setelah itu, pasukan polisi menerobos masuk ke bank dan menyelamatkan Ayu dan Bu Joko yang ketakutan. Di sisi lain, seorang agen yang menjaga istri dan putri Udin menerima telepon, lalu memberi isyarat kepada rekannya untuk mulai mundur. Istri Udin yang melihat ini berlari mengejar mereka. Dia tahu bahwa telah terjadi sesuatu kepada suaminya. Sementara putrinya memandang dari jendela, tidak tahu pikiran apa yang terlintas di benak gadis cilik ini. Tak lama kemudian, polisi mengendalikan robot untuk masuk ke bank dan mengambil ransel dari tubuh Udin. Melihat Udin tergeletak di lantai, mata Bang Benny berkaca-kaca, masih memegang rokok yang dia beli untuk Udin. Dia memungut salib yang terjatuh dari Udin. Hatinya sangat sedih. Pada saat itulah petugas memberitahu Bang Benny bahwa tidak ada bom di dalam tas. Betapa ironisnya akhir cerita ini. Udin hanya ingin mendapatkan haknya, tapi justru kehilangan nyawanya. Dan lebih ironisnya lagi, sampai akhir, istri dan putri Udin tidak pernah menerima tunjangan itu. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2017. Cerita ini mengajarkan kita bahwa ketika Tuhan ingin menghancurkan sesuatu atau seseorang, pertama-tama akan terjadi tanda penyelewengan nurani di mana-mana. Bangsa yang memperlakukan rakyatnya seperti ini hanya memiliki satu akhir. Sebuah akhir yang nanti kalau kita beruntung, bisa kita saksikan bersama.